Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Kali ini kita akan belajar materi tentang permainan bulu tangkis. Aktivitas permainan bola kecil melalui permainan bulu tangkis kelas 7. Bulu tangkis adalah cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok olahraga permainan. Permainan bulu tangkis dapat dimainkan di dalam maupun di luar lapangan. Induk Organisasi Bulu Tangkis di Indonesia atau PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Perlengkapan dan lapangan permainan bulu tangkis. Aktivitas pembelajaran keras spesifik permainan bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis, unsur utama yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang pemain bulu tangkis adalah gerak dasar dalam permainan bulu tangkis. Pegangan atau grip. Kedua, servis. Ketiga, pukulan. Teknik pegangan atau grip. Cara memegang raket yang baik adalah suatu cara untuk menerima dan mengembalikan segala macam pukulan dengan mudah dan bebas. Cara memegang raket ini ada beberapa jenis, seperti yang berikut ini. Yang pertama, pegangan kampak atau pegangan Inggris. Kedua, pegangan geblok kasur atau pegangan Amerika. Yang ketiga, pegangan gabungan atau pegangan berjabat tangan. Yang keempat adalah pegangan backhand. Yang pertama ini adalah English grip, yaitu pada pangkal jempol jari itu lurus dengan bingkai raket, kepala raket, namun agak diputar ke kanan sedikit. Nah, seperti yang di video atau di foto di pojok bawah kanan tersebut. Yang berikutnya adalah American grip, yaitu kita memegang pangkal jempolnya itu lurus dengan permukaan raket. Nah, seperti di video dan gambar di pojok kanan bawah. Selanjutnya, handshake grip atau berjabat tangan. Pangkal jempol itu adalah lurus dengan bingkai kepala raket. Nah, seperti contoh di video dan di gambar pojok kanan bawah. Dan selanjutnya adalah backhand grip. Backhand ini jempol memegang dan lurus area permukaan raket, sedangkan arahnya adalah posisi jari jemari di depan menghadap shuttlecock. Selanjutnya adalah teknik servis. Adalah pukulan dengan raket yang menerbangkan shuttlecock ke kotak servis lapangan lawan secara diagonal dan bertujuan sebagai pembuka permainan dan merupakan suatu pukulan yang penting dalam permainan bulu tangkis. Macam-macam pukulan servis antara lain, yang pertama ada servis pendek, servis panjang, servis cambuk atau flick, serta servis drive. Berikut contoh arah bola beberapa teknik servis. Kita lihat yang merah adalah gerakan shuttlecock servis tinggi, sedangkan yang biru adalah gerakan shuttlecock servis flick, yang hijau adalah gerakan shuttlecock servis pendek. Dan yang berikut adalah servis drive. Gerakannya yaitu lurus, hampir lurus. Nah, berikut contoh gerakan servis pendek. Jatuhnya bola
dekat dengan garis lawan mendekati net. Nah, berikut adalah servis tinggi atau yang panjang sampai ke belakang lapangan lawan. Bulannya tinggi dan jatuhnya di area belakang lawan. Nah, berikut adalah servis flick. Gerakannya seperti servis pendek, namun gerakannya jatuhnya di belakang lapangan lawan. Biasanya ini untuk gerakan tipuan. Berikut adalah servis drop, yaitu gerakannya hampir sama dengan servis pendek, namun dengan kekuatan yang lebih cepat, namun bola tidak terlalu tinggi, arahnya hampir datar. Selanjutnya adalah teknik pukulan. Teknik pukulan lob atau clear adalah suatu pukulan dalam permainan bulu tangkis yang dilakukan dengan tujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan. Ada dua macam pukulan lob, yaitu overhead lob, yaitu pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala dengan cara menerbangkan shuttlecock melambung ke arah belakang lapangan lawan. Yang selanjutnya, underhand lob, yaitu pukulan lob dari bawah yang dilakukan dengan memukul shuttlecock yang berada di bawah badan dan dilambungkan tinggi ke belakang lapangan lawan. Berikut adalah gerakan overhead lob, yaitu pukulan shuttlecock yang berada di atas kepala dan jatuhnya juga di area belakang lawan. Berikut adalah underhand lob, yaitu mengambil bola di area bawah badan dan arah bola juga jauh ke area belakang. Selanjutnya adalah teknik pukulan. Yang pertama ada forehand, merupakan pukulan yang diayun dari belakang badan kita dengan arah depan raket dan telapak tangan kita menghadap shuttlecock. Sedangkan pukulan backhand merupakan pukulan yang dilakukan dengan punggung tangan yang memegang raket menghadap ke arah net. Contoh pegangan bisa dilihat di gambar. Nah, berikut contoh gerakan forehand. Pegangan pada jari ibu itu menghadap ke arah datangnya shuttlecock. Berikut adalah pukulan backhand. Kebalikan dari forehand, yaitu pegangan jari jemari selain ibu jari menghadap datangnya arah shuttlecock. Nah, sekarang waktunya tugas. Yang pertama adalah tugas tertulis. Nanti hasilnya difoto ya. Yang pertama, tuliskan pengertian bulu tangkis dan alat-alatnya. Kedua, tuliskan teknik pegangan raket beserta penjelasannya. Yang ketiga, tuliskan teknik servis beserta penjelasannya. Yang keempat, tuliskan teknik pukulan yang sudah dipelajari beserta penjelasannya. Nanti jangan lupa hasilnya difoto ya. Dan selanjutnya, tugas kedua yaitu tugas praktik. Nanti hasilnya di video juga ya. Yang pertama, praktikkan teknik servis. Yang pertama, servis short, long, flick, dan drag. Yang kedua, praktikkan teknik pukulan overhead lob dan underhand lob.
Yang ketiga, praktikkan teknik pukulan forehand dan backhand. Jangan lupa nanti hasilnya di video. Modifikasi alat praktik. Jika kalian tidak mempunyai raket, kalian bisa menggunakan seperti teflon, seperti talenan, atau kayu yang ada papanya. Dan jika tidak mempunyai shuttlecock, kalian bisa menggunakan bola untuk yang kecil untuk melakukan praktik atau bola-bola mainan. Dan kalian bisa minta bantuan dari kakak, orang tua, atau adik untuk melempar shuttlecock atau bola itu untuk dipukul. Servis merupakan modal awal untuk bisa memenangkan pertandingan. Dengan kata lain, seorang pemain tidak bisa mendapatkan angka apabila tidak bisa melakukan servis dengan baik. Servis bisa digabungkan ke dalam dua jenis, servis tinggi dan servis pendek. Tujuan servis pendek ini untuk memaksa lawan agar tidak bisa melakukan serangan. Selain itu, lawan dipaksa berada dalam posisi bertahan. Kok harus dipukul dengan ayunan raket yang relatif pendek. Pada saat raket mengenai kok, siku hendaknya dalam keadaan bengkok untuk menghindari penggunaan tenaga pergelangan tangan. Sementara pada servis tinggi, kok harus dipukul menggunakan tenaga penuh agar kok melayang tinggi dan jatuh tegak lurus di bagian belakang garis lapangan lawan. Saat memukul kok, buka kedua kaki selebar pinggul dan telapak kaki senantiasa menyentuh lantai. How clever he was, so cool, and what a time to do it. Gideon went hook, line and sinker. And the flip serve came. He found it necessary to play it now, and once again proved to be Pukulan lob adalah bola yang dipukul dari atas kepala, posisinya biasanya dari belakang lapangan dan diarahkan tinggi ke atas, ke belakang lapangan lawan. Ada dua jenis lob. Pertama, deep lob, bolanya dipukul tinggi ke belakang. Fungsi pukulan ini adalah untuk menetralkan permainan. Lalu yang kedua, attacking lob. Bolanya tidak terlalu tinggi, pukulan ini lebih dimaksudkan untuk mencari celah untuk mencetak angka dalam permainan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pukulan lob. Pertama, gunakan pegangan forehand. Pegang raket dan posisinya di samping bahu. Yang kedua, posisi badan menyamping atau vertikal dengan arah nol. Posisi kaki kanan berada di belakang kaki kiri, dan pada saat memukul bola harus terjadi perpindahan beban badan dari kaki kanan ke kaki kiri. Ketiga, posisi badan harus diupayakan selalu berada di belakang bola. Keempat,
keempat, bola dipukul seperti gerakan melempar. Kelima, pada saat perkenaan bola, tangan harus lurus. Posisi akhir raket mengikuti arah bola, lalu dilepas, sedangkan raket jatuh di depan badan. Keenam, lecutkan pergelangan atau raket saat mengenai bola. The drill's aim is to help the players place their serves accurately and develop concentration and focus. Remember to pay attention to the whistle. Practice a low and high serve, backhand and forehand with the rhythm of the music allows to develop control and a greater sense of judgment. Enjoy your game. Oke, untuk pembelajaran pertama sebelum memulai permainan bulu tangkis, hal yang perlu dilakukan yaitu pemanasan atau penguluran. Penguluran ini dilakukan untuk melemaskan otot-otot kita, lalu untuk menghindari dari cedera. Dapat dimulai dengan mengulur bagian tangan, kepala, leher, lalu bagian perut, otot perut, ya, digerakkan kanan dan kiri, lalu lanjut ke kaki, jadi lutut didekatkan dengan perut. Di gerakan ini dilakukan 8 hitungan, setiap gerakan dilakukan 8 hitungan, ya. Jadi gerakannya silahkan fleksibel, semua gerakan bisa dilakukan, yang penting tujuannya yaitu mengulur otot-otot yang akan dipakai untuk permainan bulu tangkis. Untuk tutorial berikutnya yaitu cara memegang raket. Ini dinamakan shake hand grip. Itu cara memegang raket seperti orang berjabat tangan. Jadi seperti dilihat di video, posisi tangan dengan raket seperti berjabat tangan. Dan ini yang sering atau banyak digunakan oleh pemain bulu tangkis. Tutorial berikutnya yaitu cara memegang raket pada saat kita mau memukul backhand, yaitu dengan mensejajarkan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking, lalu ibu jari berada pada bagian raket yang paling lebar. Tutorial berikutnya yaitu forehand service. Forehand service ini dilakukan
agar lawan tidak bisa mengembalikan bola secara sempurna. Ya, bisa dilakukan apabila memegang raket dengan tangan kanan, yaitu pada saat melakukan forehand service. Shuttlecock dipegang dengan tangan kiri dan dipukul dari bagian tubuh atau kanan tubuh kita. Tutorial berikutnya yaitu backhand service. Hal ini dilakukan agar lawan tidak bisa memukul kembali untuk melakukan serangan. Hal ini dilakukan pada saat memegang raket dengan tangan kanan, itu pada saat keadaan atau shuttlecock kita pegang dengan tangan kiri. Flick service dilakukan untuk mengecoh lawan, yaitu pada saat kita melakukan service, shuttlecock kita pukul secara tiba-tiba ke arah belakang lapangan pemain lawan. Forehand adalah cara memukul shuttlecock dari arah atau posisi dominan. Jadi pada saat kita memegang raket dengan tangan kanan, kita memukul shuttlecock baik dari atas, depan, kepala kita dengan memukul di arah atau bagian tubuh kanan kita. Backhand yaitu cara mengembalikan shuttlecock dari posisi yang tidak dominan. Jadi pada saat kita memegang raket dengan tangan kanan, lalu shuttlecock datang ke arah kiri kita, maka kita bisa melakukan backhand. Smash yaitu gerakan memukul shuttlecock dari atas menukik ke bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Smash dilakukan pada saat shuttlecock berada pada depan kepala kita, yaitu bisa dipukul dengan sekencang-kencangnya menukik ke arah bawah, bisa bagian kanan atau kiri lapangan lawan. Drop shot atau memukul dengan cara menukik ke bawah tapi dengan cara yang tidak cepat. Berbeda dengan smash, drop shot ini dipukul secara tiba-tiba, yaitu pada saat bola tinggi atau shuttlecock tinggi ke belakang, lalu kita pukul secara menukik dengan arah yang tidak bisa ditebak oleh lawan. Pukulan lob yaitu pukulan dari arah belakang ke arah belakang lawan. Jadi pada saat shuttlecock itu mengarah tinggi di atas kepala kita,
maka kita mengembalikan ke arah yang tinggi, ke arah lapangan atau ke arah belakang lapangan lawan. Netting yaitu pukulan secara halus pada saat shuttlecock berada di depan net. Jadi kita bisa menaruh shuttlecock secara perlahan di depan net lawan sehingga lawan tidak bisa menebak arah jatuhnya shuttlecock. Pukulan drive yaitu pukulan mendatar, yaitu bertujuan untuk memaksa lawan agar tidak bisa melakukan serangan dan memaksa lawan untuk mengangkat shuttlecock ke atas ke arah kita sehingga kita dapat mengembalikan dengan cara smash. Pukulan ini banyak dilakukan pada saat kita bermain ganda. Di pada saat melakukan pukulan, shuttlecock akan mengarah atau menyeberangi net secara cepat.